Tapi itu kita harus respect karena itu salah satu yang bikin waktu dulu aku juga bete. Hai Mam, Assalamualaikum. Welcome back to our channel Super Mommy ID. Nah, kali ini kita mau bahas tentang yang namanya postpartum depression atau baby blues. Mungkin mam semuanya udah ada yang denger kali ya. Nah, Milka, kamu nih kan sebagai ibu baru nih, apalagi kamu kan juga dokter kan, bisa nggak sih kamu sharing ke kita nih? Mungkin juga ada yang pernah ngerasain atau tapi malu untuk sharing. Sebenarnya apa sih postpartum depression itu? Jadi itu gejala yang ditunjukkan sama ibu-ibu baru melahirkan. Biasanya sih 2 minggu. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 minggu itu udah termasuk yang depresi yang nggak ringan. Nah itu tuh semuanya itu normal. Itu gejalanya kayak gimana sih? Maksudnya kan baby blues, kita ngerasain kayak apa, sedih atau misalnya galau atau gimana ya? Katanya juga kadang-kadang ada juga nih ya moms yang kayak insecure gitu habis ngelahirin kan, pasti kan ada perubahan di fisik kan, di badan segala macem. Itu masuk postpartum depression juga nggak tuh? Itu termasuk. Soalnya itu kan perubahan fisik. Terus kita jadi ngerasa kok badannya nggak kayak berubah, dulu lagi, curhat, iya. perutnya udah nggak kayak dulu lagi. Iya, terus kayak waktu kita mungkin ngerasanya dulu kan bisa bebas kan, hamil aja masih bisa jalan-jalan segala macem. Sekarang ada yang mesti di take care of 24 jam. Tapi itu completely normal ya. Dan itu memang terkait sama perubahan hormon di tubuh kita. Tapi maksimal hanya 2 minggu, ya kan? Kalau lebih dari 2 minggu berarti gimana? Kita harus cek ke dokter. Harus cek ke dokter. Oh gitu. Nggak boleh berkepanjangan. Kamu nih Mil, coba jujur deh sama aku. Kamu kan new mom nih. Si Zaid kan juga baru mau 2 bulan ya. Iya. Nah, kamu pernah ngerasain nggak sih yang namanya postpartum depression itu kayak gimana? Pasti pernah ya. Gimana tuh? Sharing dong. Pas awal-awal sedihnya karena rasanya cepet banget Kak. Cepet banget maksudnya ya? Cepet bangetnya langsung punya anak kan. Oh, langsung punya anak. Rasanya kayak aduh masih pengen berdua. Iya, kalau aku sih pernah juga nih cerita ya, curhat. Jadi dulu kalau aku habis ngelahirin waktu pertama, waktu Ilri, itu aku memang ngerasa kayak agak insecure gitu sih. Soalnya kan perubahan badan ya, perubahan fisik lah pastinya. Ada beberapa bagian tubuh kita yang pasti berubah banget gitu. Apalagi tuh menyusui itu juga hal yang nggak biasa gitu loh buat aku ya kan, harus sharing bagian tubuh kita gitu loh kayak ya itu aku juga agak-agak ngerasa agak down sedikit, tapi sebentar aja sih sebenarnya sih. Makanya tuh kalau memang ibu-ibu yang habis melahirkan itu juga kita mesti betul-betul jaga moodnya mereka, karena kan hormonnya lagi betul-betul berubah-berubah. Kadang-kadang tuh juga kita pasti pernah ngalamin deh didatengin sama saudara ya kan, atau sama teman, mulai dia tuh kultum ya kan, gini caranya ngurusin bayi tuh harus gini loh, makanya yang ini produknya, yang ini itu segala macam. Sementara kita tuh merasa kayak overwhelmed banget kan, kita masih baru gitu. Jadi setelah punya anak, aku personally juga ngerasa banget membatasi diri lah kalau misalnya ada yang baru melahirkan atau ada yang menjenguk orang yang baru punya baby, itu sebisa mungkin kita hargain privacy dia. Karena pasti gatel banget kan, ngasih tahu. Tapi itu kita harus respect karena itu salah satu yang bikin waktu dulu aku juga bete loh. Oh gitu. Iya. Terus ada juga tuh Kak yang suka kayak komentarin, kok bayinya kecil. Iya tuh itu sebenarnya apalagi dulu pas aku hamil tuh aku naiknya 30 kilo kan. Oh gitu? Iya, 30 kilo. Terus waktu anak pertama Ili tuh lahirnya cuma 2,8 loh. Itu kecil gitu banget, iya. Terus pasti pas pada datang, kok kecil banget sih? larinya ke mamanya. Iya, pasti kayak gitu kan. Kalau dia ke mamanya. Nah, jadi moms kan pasti banyak nih di antara kalian yang pernah mengalami, mungkin cerita atau juga nggak cerita karena malu dan lain sebagainya. Nah, kita punya tips-tips nih gimana sih caranya untuk mengatasi yang namanya postpartum depression. Mau lihat nggak kayak gimana? Kita nonton yuk. Bicarakan dengan suami, orang tua, dokter, ataupun orang terdekat setiap kekhawatiran dan kesedihan yang moms rasakan saat ini. Kadang-kadang nih depresi itu timbul karena kita nggak punya teman untuk sharing tentang kekhawatiran yang lagi kita hadapin. So, jangan pernah merasa sendiri ya moms.
Nah terus nih Mams, memanjakan diri sendiri itu juga bukan sesuatu yang salah loh. Kita tuh perlu banget mengatur waktu untuk quality time untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita misalnya massage di salon, atau kita baca buku sambil minum teh atau kopi yang paling kita sukain. Itu gak apa-apa dan sah-sah saja loh. Nah Mams, kalau tips yang ini mungkin terdengar klasik atau klise, tapi ini menurut aku sangat berpengaruh. Karena kalau kita kurang tidur pasti berdampak banget sama kesehatan emosional, jadi gampang emosian, jadi gampang baper dan lain-lain. Jadi yuk kita manfaatin waktu, kalau si kecil lagi tidur kita ikutan tidur. Dan kita harus banyak-banyak atur waktu untuk beristirahat. Jangan sampai kita lewatin kesempatan emas untuk mencuri waktu beristirahat. Menjadi orang tua yang sempurna untuk sang buah hati pastinya merupakan impian semua orang tua. Tapi jangan sampai kita menjadi terlalu terobsesi untuk jadi sempurna. Yang ada nanti kita merasa bersalah, merasa kurang kalau apa yang kita lakukan itu semuanya tidak sempurna. Yang penting kita ingat Mams, bahwa menjadi parent itu merupakan proses yang harus dijalani dengan senang hati. Nah Mams, itu dia tips-tipsnya gimana caranya mengatasi postpartum depression. Jadi intinya Mams, kalau sedih-sedih di rumah habis melahirkan, itu harus cerita, jangan dipendam-pendam. Karena itu adalah suatu hal yang sangat normal, terutama cerita ke suami yang pertama dan keluarga terdekat. Pastinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga kamu yang sekarang lagi mengalami postpartum depression atau pernah semangat terus, karena motherhood itu one of the best thing that ever happens to us lah pastinya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Super Mommy ID. We'll see you next week and bye!